Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Oke ya teman-teman, hari ini akan saya jelaskan singkat. Ini berdasarkan hasil Zoom yang terakhir dengan panitia ya. Penjelasan singkat terkait pelaksanaan KSM individu dan bergu. Biasanya kalian akan kebingungan di mana kalau individu insya Allah teknisnya hampir sama dengan tahun kemarin. Untuk yang bergu ini mungkin kalian yang bingung ya. Ingat, perhatikan dengan baik. Insya Allah dengan ini kalian akan memperoleh sedikit pencerahan. Oke. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu tanggal-tanggal penting pelaksanaan tentang KSM ya. Pelaksanaan tentang KSM itu kita sudah ada di bagian ini. Sudah masuk di hari ini, itu harusnya sudah masuk di bagian pengumuman peserta KSM kabupaten atau kota, dimana nanti teman-teman bisa mengunduh kartunya di webnya KSM. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana untuk teknis pelaksanaannya? Sebelum ke sana, ingat tanggal penting yang kedua adalah uji coba dan pelaksanaan KSM kabupaten kota, yaitu tanggal 28 sampai 30 untuk uji coba, pelaksanaan tanggal 1 sampai tanggal 3. Jadi estafet. Di estafet langsung 6 hari ya. 6 hari itu mulai dari MI sampai MA, MI sampai MA ya. Jadi untuk mapelnya bagaimana? Pelaksanaannya bagaimana, teknisnya bagaimana? Oke, langsung saja kita bahas. Jumlah pendaftar KSM seperti kita ketahui ini ada di webnya. Jadi untuk yang individu itu 99 ya. Individu itu 99.000. Kalau yang yang bergu itu 45.000. Ini banyak ya, tetapi ini semua belum data terakhir, itu masih ada beberapa yang belum diverifikasi. Jadi hari ini infonya verifikasi terakhir ya, sambil nanti kalau sudah diverifikasi maka kartu peserta sudah bisa diunduh di akun masing-masing. Di sini ini untuk sesi uji coba. Sesi uji coba itu yaitu tanggal 28 untuk MA, 29 untuk MTS, dan 30 untuk MI. Jadi di mana jadwal sesinya sudah ada. Sesi 1 itu setengah 8 sampai jam setengah 10, sesi 2 jam 10 sampai jam 12, sesi 3 jam 12.30 sampai 14.30 ya. Jadi di sini sesinya ada WIB, ada WITA, ya ada WIB, ada WITA, terus ada WIT. Nah ini perlu diperhatikan daerah-daerah mana saja yang satuan waktunya berbeda, jangan sampai keliru ya. Terus yang jadi permasalahan adalah di sini kita tahu di sini ada misalkan ya, untuk MA sesi 1 itu ada matematika, biologi, dan bergu. Nah, masing-masing jadwal ternyata mengandung unsur bergu. Itu nanti pelaksanaannya bagaimana? Jadi sistemnya bagaimana ini? Kok semuanya ada bergu ya? Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi kalau misalkan di sana itu lab, dalam satu lab itu memang diusahakan ada yang individu, ada yang bergu, itu nanti terpisah ruangnya. Katakanlah yang di depan individu, yang belakang bergu. Itu nanti seperti apa? Bergu nanti seperti ini penjelasannya ya. Jadi misalkan di situ ada matematika, IPA, dan IPS misalkan ya. Itu kan jadi satu regu. Nah itu nanti sistemnya keroyokan. Keroyokan itu dalam artian apa? Jadi mereka akan dapat satu komputer, satu PC itu untuk satu regu. Nah ini sistemnya seperti ini. Nah, pelaksanaannya kapan?
di situ baik di di uji coba maupun di pelaksanaan itu kan sama. Nah, itu kan ada bergu dan individu ya. Jadi kita nanti sesuai dengan kartunya itu dapat sesi berapa. Katakanlah bergu ada yang sesi 1, sesi 2, sesi 3. Jadi memang di sana penjelasannya nanti tiap-tiap regu itu akan memperoleh sesi yang berbeda. Bisa jadi regu 1 memperoleh sesi 1, regu 2 di sesi kedua, regu 3 di sesi ketiga, atau seperti apa, itu nanti akan random by system ya, dimana pelaksanaannya itu nanti sesuai dengan hari dan tanggalnya. Jadi tidak usah bingung teman-teman, nanti ketika yang bergu kita masuk sesi berapa, 1, 2, atau 3, itu nanti lihat di kartu peserta. Seperti apa bentuk kartu pesertanya nanti seperti ini ya. Nah, di sini nanti yang membedakan bergu dan individu itu ada di di jadwal. Jadi bisa jadi nanti misalkan teman-temannya yang KSM IPS katakanlah masuk sesi yang kedua ya. Nah, untuk bergu itu yang makel IPS bisa jadi dia ikut di sesi 1. Jadi seperti itu. Jadi untuk bergu itu nanti lihat di jadwal sesi yang paling utama ya, sama. Sehingga untuk yang bergu itu tidak usah bingung lagi, karena di situ saya kira nanti sudah jelas terkait sesinya. Karena kan kita tahu bergu sesinya ada banyak, masing-masing mapel itu ada jadwal untuk bergu ya. Nanti seperti apa pelaksanaan di lokasinya, nah itu nanti kita cek saja, karena kita tahu untuk titik lokasi itu kan bermacam-macam, ada yang peralatannya lengkap, ada yang tidak. Nanti seperti apa ya silakan dicek di masing-masing titik lokasi. Sehingga dari sini harapannya semuanya saat uji coba itu bisa hadir ya, mengingat ini sebenarnya sudah masuk ke libur semester. Untuk sesi 1 dan sesi 3 MI, ini terutama untuk yang MI ya, karena MI itu nanti ada 4 sesi. Nah, ada 4 sesi, maka untuk sesi 1 dan 3 MI itu khusus daerah ini ya. Terus untuk sesi 2 dan 4 MI ada di sini, karena MI itu ada banyak. Terus juga ada 4 sesi biar tidak membebani server dari pusat. Kurang lebih ini hampir sama dengan tahun lalu ya. Terus untuk pelaksanaannya bagaimana? Jadi pelaksanaannya itu untuk persiapan dan aktivasi peserta itu kurang lebih 10 menit ya. Setelah itu untuk ujiannya itu nanti ada yang 90, ada yang 120 atau 2 jam. Nah, ini untuk jeda masing-masing sesi itu ada 30 menit. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan sesi satunya 07, nah itu kan 07.30 sampai 09.30. Nah, sesi 2 itu kan jam 10 sampai 12 misalkan ya. Ini nanti di sini ada jeda waktu 30 menit. Nah, 30 menit ini jeda waktunya. Nah, ini 30 menit ya. Persiapannya itu ada di sini. Jadi diusahakan peserta itu sudah datang di lokasi itu maksimal jam 7 itu maksimal. Oke. Jadi kalau misalkan panitia lokal itu biasanya akan menghimbau kepada peserta didik datang 1 jam sebelum, karena itu nanti kita
melakukan persiapan, terutama untuk yang bergu. Kalau yang individu insya Allah tidak ada persiapan, tinggal masuk, login, selesai, beres ya. Kalau yang bergu itu nanti masih menyesuaikan, karena di situ nanti bisa jadi antara regu agak berdekatan atau berjauhan, itu yang masih kita sesuaikan. Karena kan harapannya ketika nanti di sana bergu itu kan satu komputer, satu PC, itu kan ada 3 orang. Nah, 3 orang ya, satu PC ada 3 orang. Kalau ini terlalu dekat dengan PC yang lain, PC lain dari sekolahan yang lain, nah ini kan nanti suaranya juga mengganggu, jadi seperti itu. Sehingga minimal ada jarak. Nah itu nanti penyesuaiannya ada di sini, di persiapan. Jadi insya Allah kalau misalkan persiapannya anak-anaknya nggak telat, kita nanti bisa cek, terutama di sesi uji coba ya. Kita cek pelaksanaannya itu, insya Allah kalau misalkan di uji coba sudah tahu teknis pelaksanaannya, nah, itu akan memudahkan panitia, juga memudahkan teman-teman yang ada yang akan melaksanakan uji coba dan melaksanakan KSM tingkat kabupaten atau kota. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.